namamu ditinggikan, diagungkan Tuhan di tempat ini. Engkau layak disembah, dimuliakan, karena kami tahu Engkau adalah Raja segala Raja. Inilah kami umat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kami bisa memasuki di bulan pertama Tuhan, di bulan Maret ini. Sungguh Tuhan suatu kasih karunia luar biasa. Penyertaan-Mu selama sebulan kami bisa melihat berkat-Mu yang selalu baru Tuhan setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami membawa bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang besar. Kami mau katakan shalom untuk Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan tinggal dan berlimpah-limpah ada pada bangsa kami. Biarlah Tuhan di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, gelombang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat boleh terjadi atas Indonesia di 38 provinsi dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, sehingga penuaian jiwa berlaksa-laksa boleh terjadi. Semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kami bawa para pemimpin kami ya Tuhan, biar hikmat Allah turun atas mereka Tuhan, mulai dari presiden kami sampai jajaran terendah. Biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka Tuhan. Kami juga mau berkata Tuhan, setiap resesi ekonomi global, COVID-19 dan semua variannya, setiap lempengan-lempengan bumi yang ada di bawah dasar laut, kami mau katakan diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pilpres tahun 2024 Tuhan. Kami berdoa untuk seorang pemimpin Tuhan yang terpilih nanti. Biarlah Tuhan, dia adalah nasionalis Tuhan, yang toleran, yang cinta akan Tuhan, yang mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau juga berikan keamanan yang terbaik pada saat Pilpres Tuhan mendatang. Biar Kau terus bekerja atas bangsa kami Indonesia. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, untuk gembala sidang kami Pastor Niko Nyotor Harjo dan ketiga wakilnya, untuk gembala Rayon 1I kami Pastor Heron Tuhan, dan gembala di tempat ini Pastor Purwanto serta wakilnya Pastor Matius. Engkau melihat Engkau betapa mereka mengasihi-Mu dan mencintai-Mu ya Bapa. Urapi mereka dengan urapan yang baru, biar hikmat kuasa Allah terus bekerja pada mereka pada hari-hari ini. Berkati mereka Tuhan dan keluarga besar mereka. Demikian juga Tuhan, kami mau bawa jemaat-jemaat kami yang mungkin masih dalam perjalanan, sertai lindungi mereka dalam perjalanan. Tutup bungkus mereka dan kendaraan mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. Biarlah ketika mereka duduk, mereka boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Hari Tuhan, bawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi memenuhi kursi-kursi yang ada, sehingga tidak ada seorang pun di kota ini menjadi binasa Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi. Kami mengundang Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya. Biar atmosfer surgawi ada di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan Tuhan, Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Ketika Roh Kudus hadir, akan ada kelepasan, akan ada kesembuhan, pemulihan, manifestasi Roh Kudus. Mujizat akan dinyatakan atas ibadah ini. Terus Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, biar kami boleh tenggelam dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami perlukan atas ibadah ini. Kami tapiskan ibadah ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap beribadah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami naikkan ucapan syukur, saat kami naikkan pujian Tuhan, ada kuasa Allah, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada harapan yang baru Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya.
kata lain selain terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau pelihara kami, Kau jagai kami sampai saat ini kami ada. Semua karena kebaikan-Mu. Mari jemaat Tuhan sembah Tuhan Yesus. Oh ya, Jesus, Jesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau ya Aba. Terima kasih, begitu baik Engkau. Pagi ini Tuhan, kami hanya mau nikmati Tuhan hadir-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Yuk jemaat Tuhan yang mau naikkan ucapan syukur, sama-sama beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Thank you Jesus. Jemaat Tuhan katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu sendiri katakan,
imanmu. Yes Tuhan, terima kasih saat kau masuk. Saat ku masuk hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. ya sambil angkat tangan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Dan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mohon Bapak Ibu Saudara lebih lagi katakan, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. saat kami bawa korban syukur kami Tuhan, Hatiku di situ ada harapan yang baru Tuhan. dengan syukur, Di situ ada sukacitamu Tuhan Yesus. baik. Maka kami mau naikkan Tuhan, syukur kami Tuhan. Mohon say, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya.
Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yo, yang lebih lagi katakan, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yuk sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ku bawa korban syukur saat kami membawa sembah, saat kami mengucap syukur. Ada sukacita, ada Roh-Mu Tuhan. Jesus, 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 kami mau bawa syukur di tatamu. Kami mau bawa sembah. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu karena Dia begitu baik atas setiap kita. Kami mau terus Tuhan ingat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, supaya setiap hari Tuhan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk sama-sama katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan. Yo, sekali lagi angkat tanganmu, sing. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yo, angkat tangan, sing. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari jemaat Tuhan sendiri, say, oh God, I worship you. Oh God, ya sambil tepuk tangan katakan, worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, say, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified.
cita lebih lagi Tuhan. Yang mau bersuka cita lebih lagi sama-sama katakan. Amin. Katakan. Amin. Amin. Sama-sama kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Boleh salam kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Sukacita Tuhan ada atasmu. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yo, yang percaya tepuk tangan, katakan haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya, amin, bagi yang mengasihi Dia. Yo, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yo, Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi, say Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, amin. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala Yo, yang percaya nyanyikan ini. Dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yo, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, woo, haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Karena ini adalah saatnya kita memberi. Amin. Mari sama-sama kita belajar pujian yang baru. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku.
manusia, menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama kita saksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya. Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.
Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari dari awal nyanyikan sambil bangkit berdiri, katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Yuk lebih lagi sambil angkat tanganmu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan.
perlu Kau Tuhan. Terus katakan kepada Tuhan Yesus, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan Mari Bapak Ibu sambil arahkan tangan kita kepada anak-anak, kita memberkati anak-anak. Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, dan kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Yang memerlukan Tuhan hari ini, katakan pujian ini sama-sama. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yuk mulai sembah Dia. Shandara batakara labaya syarala barada 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 syarala barada 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 barada. Kami memerlukan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Kau melawat kami pada siang hari ini ya Tuhan. Haleluya. Kau menyegarkan kami ya Tuhan. Sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat. Sungguh-sungguh katakan, biarkan tangan Tuhan menolong kita. Perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri,
Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan dulu buat Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pemeliharaan, semua karena anugerah-Mu. Biar Tuhan kami terus berada di dalam anugerah Tuhan, biar Engkau terus menolong kami, Engkau yang terus menyegarkan kami, Engkau yang terus Tuhan mengingatkan, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami tahu kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau terus mengurapi kami, urapi hamba-Mu. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan pada saat ini kalau firman disampaikan, kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang bertumbuh, umat-umat Tuhan yang dewasa, umat-umat Tuhan yang terus berharap sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus sebelum duduk Bapak Ibu. Silahkan duduk kembali. Mari saya sapa dulu kita semua, shalom Bapak Ibu semua. Shalom semua juga yang beribadah secara online, lewat live streaming. Shalom damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Kita masuk bulan Maret, waktu berjalan begitu cepat. Di bulan ini di bulan yang lalu kita sudah mulai memberikan buah sulung, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, biar apa yang kita lakukan kepada Tuhan ini adalah bentuk ketaatan kita sama Tuhan, adalah bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Nah di bulan ini, di bulan Maret ini kita akan mulai masuk dalam sesuatu yang baru lagi yang dari Tuhan. Mari kita akan langsung saja buka firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Saya percaya jemaat GBR yang satu Pontianak jemaat-jemaat yang taat. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini kita sudah berusaha untuk taat sama Tuhan, kita sudah berusaha untuk ikutin kehendaknya Tuhan, kita sekarang sudah berusaha untuk lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan, maka pesan Tuhan adalah tetaplah kerjakan itu dengan takut dan gentar. Kata tetaplah berarti kita terus lakukan, kita terus kerjakan, kita terus buat ini hari lepas hari, minggu lepas minggu. Kita terus jadikan ini satu kebiasaan, satu gaya hidup. Karena firman Tuhan berkata, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Biar ketika Tuhan Yesus datang, kita betul-betul menjadi umat-umat yang taat sama Dia. Nah, kita akan mulai buka firman Tuhan yang takut dan gentar. Takut dan gentar yang dimaksud di sini bukan soal kita takut nggak diberkati, takut kita kena kutuk, takut kita nggak disertai Tuhan, bukan hal seperti itu. Takut dan gentar di sini artinya adalah bahwa kita itu menghormati dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini kita harus menghormati dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pada hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, kasih yang akan membawa kita kepada kemenangan. Kita harus punya hati yang mengasihi Bapak Ibu. Hati kita itu harus ada kasih. Dan hari-hari ini saya tahu kasih itu sulit, kasih itu sesuatu yang langka. Tapi kita harus mengerti, kasih itu nilainya mahal di hadapan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Dan yang paling besar yang mana? Kasih.
kasih di hadapan Tuhan paling berharga, paling bernilai. Di hadapan Tuhan, hati yang punya kasih itu adalah hati yang sungguh-sungguh Tuhan lihat, Tuhan berkenan. Di 1 Korintus 13 ayat 2, firman Tuhan berkata, sekalipun aku punya karunia bernubuat, luar biasa. Aku punya segala rahasia, punya semua pengetahuan, orang pintar, orang cerdas, orang berhikmat. Sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, sekalipun imannya luar biasa. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih betul-betul berharga di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini kasih itu sesuatu yang tidak gampang untuk didapatkan. Saya ketemu dengan banyak orang. Setelah hari-hari ini 2022, 2023, saya mulai punya satu pekerjaan yang baru. Saya mulai ketemu dengan banyak orang. Saya ketemu dengan satu keluarga, ada bapak, ada ibu, suami istri. Udah tua, udah lumayan, udah 60-an. Suatu kali ketemu, karena kami ada urusan kerjaan. Jadi mereka cerita, aduh ko, mereka panggil saya ko, aduh ko. Saya nih pas waktu kena corona 2020 habis saya katanya. Saya dulu punya truknya ada 10, ada 11, ada 12 truk. Setiap hari truk itu mondar-mandir ngangkutin air, mereka jualan air. Tiap hari truk itu penuh mondar-mandir, kirim air ke sana, kirim ke sini, kirim ke sana, kirim ke sini. Usahanya lancar, jaya, luar biasa. Begitu kena corona semuanya tutup. Semuanya habis, nggak bisa jualan, nggak ada supplier yang mau masukin barang. Seandainya ada yang mau masukin barang pun nggak ada yang mau buka pintunya untuk terima. Nggak bisa jualan. Sehingga lama-lama ekonominya makin parah, makin terpuruk, makin sulit, makin susah. Dan yang lebih parah lagi kok katanya. Keluarga yang dulunya teman baik, yang dulunya bahkan keluarga kita, saudara saya kok, bukannya nolongin malah ngejatoin. Udah tahu nggak punya uang malah nagih-nagih duit, malah minjem duit. Malah saya ditipu lagi, truk saya dibawa pergi karyawan. Wah dia cerita panjang lebar Bapak Ibu. Dia cerita bagaimana saudaranya bawa kabur uangnya. Dia cerita bagaimana karyawannya bawa kabur truknya dijual. Dia cerita bagaimana supplier-supplier atau pelanggan-pelanggan dia yang dulu begitu dekat. Oh iya Pak, oh iya Pak, wah gini-gini. Sekarang malah mulai menjauhkan, menjatuhkan dia. Direbutlah customer, banyak macam Bapak Ibu ceritanya. Panjang lebar Bapak Ibu ini cerita curhat. Jadi kayak curhat ke saya, panjang lebar. Intinya dia bilang apa? Memang manusia itu nggak ada yang bisa dipercaya. Akhirnya dia bilang begitu. Saya menyimpulkan dalam hati, banyak orang hari-hari ini dikecewakan. Banyak dari kita hatinya disakitin. Yang curhat ke saya ini bukanlah orang percaya, bukan yang gereja, orang seberang. Tapi saya tahu kejadian semacam ini terjadi bukan soal Kristen atau bukan Kristen. Banyak orang mengalami kepahitan, kekecewaan kayak begini. Banyak orang ngerasa ditinggal, banyak orang merasa gak dipeduliin. Banyak orang ngerasa gak ada yang mau nolong dia. Dia merasa dikecewakan dengan luar biasa. Tapi Tuhan mau hati kita tetap punya kasih. Tuhan gak mau hati kita pahit, Tuhan gak mau hati kita kecewa. Tuhan mau kita bangkit, Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau kita berharap hanya sama Tuhan. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, pertolongan Tuhan pasti turun atas kita. Amin. Pertolongan Tuhan pasti terjadi atas kita. Ingat Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Gembala Rayon di bulan yang lalu. Bicara tentang apa? Bapak Ibu masih ingat yang menonton tayangannya sama-sama? Pastor Heron bicara tentang apa?
bicara tentang bagaimana kita hidup seperti sebuah pertandingan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita harus ingat tujuan kita menjadi orang percaya. Untuk kita mendapatkan mahkota yang abadi yang berasal dari Tuhan. Untuk kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Maka kalau hidup ini seperti sebuah pertandingan, ayo kita bersemangat, ayo kita berjuang supaya kita bisa memenangkan pertandingan ini. Dan kita memperoleh mahkota yang abadi yang dari Tuhan Yesus. Yaitu keselamatan, yaitu sorga yang Tuhan janjikan buat kita. Tapi kita nggak bisa dapat kemenangan ini Bapak Ibu. Kita nggak bisa dapatkan kemenangan ini yang Tuhan sudah sediakan buat kita kalau hati kita tidak punya kasih. Kalau hati kita tidak mengasihi Dia dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang mula-mula. Kita harus memiliki hati yang mengasihi untuk kita bisa menang di dalam pertandingan kehidupan kita. Dan kasih Tuhan hanya bisa diberikan melalui kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Libatkan itu Bapak, Ibu. Libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Libatkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita, hati kita ada kasih Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan, maka saya percaya kita akan menerima janji Tuhan. Yaitu kita bangkit, kita bisa bangkit dan kita bisa menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hati yang mengasihi. Bagaimana caranya untuk hati kita bisa punya kasih? Yang pertama, kita harus berdoa. Bapak Ibu nggak salah dengar, kita harus apa? Berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Matius 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, apa kata-katanya? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi bagaimana caranya supaya nggak jatuh? Berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Nah, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Roh itu nurut, tapi daging itu lemah. Kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, ya sudah Roh Kudus tidak bekerja. Kalau kita nggak pernah berdoa, ya udah Tuhan juga akan terlihat tidak campur tangan. Karena kalau kita nggak berdoa, maka kedaginganlah yang bekerja. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, maka kekuatan sendirilah yang kita andalkan. Maka doa harus sungguh-sungguh. Berdoa dan berjaga-jaga. Doa kita harus sungguh-sungguh. Doa kita harus yang benar. Kadang-kadang kita doanya salah Bapak Ibu. Doa yang benar akan melembutkan hati kita. Doa yang benar akan membuat hati kita itu lembut. Hati kita itu bisa mengampuni. Hati kita itu cepat untuk mengampuni. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Matius 26 ayat 41 ini, Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, ngajar kepada kita semua. Bukan dalam keadaan Tuhan Yesus lagi enak, tapi keadaan Tuhan Yesus lagi susah. Karena Matius 26 ini Tuhan berkata pada saat dia di Taman Getsemani. Pada waktu Tuhan Yesus sudah mau ditangkap dan sudah mau disalib. Pada waktu Tuhan Yesus sudah mau ditangkap dan sudah mau disalib, Tuhan Yesus pesan begini kepada murid-muridnya. Kamu harus berdoa dan berjaga-jaga. Kamu harus berdoa dan berjaga-jaga.
Waktu dalam keadaan menderita, dalam keadaan buntu, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan terpuruk, kita tetap berdoa, kita tetap berjaga-jaga dalam doa. Maka yang pertama, Tuhan akan menjaga hati kita. Supaya hati kita tidak pahit, supaya hati kita tidak dikuasai kemarahan, supaya hati kita tidak dikuasai oleh kekecewaan. Tuhan akan jaga hati kita. Berdoa dan berjaga-jaga. Sehingga hati kita jadi lembut. Hati kita jadi gampang mengampuni. Harus berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Lebih lagi berdoa, lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi berserah sama Tuhan. Maka hati kita akan bisa mengampuni. Matius 26 ayat 51. Matius 26 ayat 51. Tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepadaku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ini tentang mengampuni. Bagaimana Tuhan Yesus waktu ia mau ditangkap, waktu prajurit-prajurit Romawi mulai datang mau menangkap dia. Orang-orang Farisi mulai kerumunin Tuhan Yesus, mau menangkap Tuhan Yesus. Ada satu muridnya yang mengambil pedang, dia hantam telinganya sampai putus. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bilang, sarungkan, kembalikan, jangan pakai pedang itu. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita akan binasa oleh karena kekuatan kita sendiri. Kalau kita gunakan pikiran kita sendiri, maka kita akan jatuh oleh karena pikiran kita sendiri. Jangan gunakan kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Miliki hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Tuhan Yesus bilang gini, atau kamu sangka bahwa aku gak bisa berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Tuhan Yesus bisa gak ngebalas? Bisa. Tuhan Yesus bisa gak membela dirinya? Bisa. Sama juga dengan kita, dengan kekuatan sendiri kita bisa gak? Bisa. Tapi kita akan binasa. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus dengan cara berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga, maka Tuhan akan menolong kita. Maka pertolongan kita datangnya akan dari Tuhan Yesus. Tuhan bukan nggak bisa balas, Tuhan nggak mau balas dengan kejahatan. Tuhan nggak mau membalas dengan kekerasan. Ayo kalau kita hari-hari ini hati kita penuh dengan kekerasan, penuh amarah, benci, kita nggak mau ngomong, kita nggak mau bicara, kita ngambek, kita ngamuk, kita marah-marah. Ayo datang sama Tuhan. Supaya hati kita ada kedamaian. Supaya hati kita tenang dan damai. Dan kita bisa berdoa. Kita berjaga-jaga dalam doa kita. Saya sangat yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Miliki hati yang mengasihi Tuhan. Yuk kasihilah dia dengan sungguh-sungguh. Waktu hati kita punya kasih, maka roh kita mulai bangkit. Roh kita mulai bangkit, roh kita mulai tergerak. Iman kita mulai bertumbuh. Dan kita bisa mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5.
Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya lihat Bapak Ibu, ini surat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang percaya. Bukan kepada orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Tapi Tuhan kasih tahu, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu harus balik, kata Tuhan. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita masih marah-marah terus hati kita, ingat Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Hati yang gak punya kasih adalah orang yang sedang jatuh ke dalam pencobaan dari iblis. Maka hati kita harus kembali punya kasih kepada Tuhan. Jika tidak demikian aku akan datang, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Maka kita harus bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula kita lakukan. Artinya apa? Kita mulai start over, kita mulai melangkah, kita mulai melakukan sesuatu. Kita mulai bertindak sesuai dengan iman kita, sesuai dengan hati kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita harus unity Bapak Ibu. Kita harus bergandengan tangan, kita harus berdamai dengan Tuhan. Hati kita harus melekat sama Tuhan Yesus. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah berjaga-jaga, maka kita harus mulai bertindak. Kita harus mulai melangkah. Karena kalau nggak ada tindakan nanti kasihnya jadi dingin lagi. Mulai melangkah, mulai bertindak, mulai melakukan sesuatu. Dan dengan kasih hati yang penuh kasih, pertolongan Tuhan akan turun. Imamat 9 ayat 24. Imamat pasal 9 ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Maka ketika kita melakukan sesuatu, kita mulai melangkah dengan kasih, maka api Roh Kudus akan turun atas kita. Api Roh Kudus akan turun atas kita. Kita akan mulai dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan mulai dibakar dengan apinya Tuhan. Kita akan mulai bangkit, kita akan mulai bergairah, kita akan mulai menyala-nyala. Seperti Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Memiliki hati yang mengasihi, maka Roh Kudus akan turun atas kita. Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan bergairah sama Tuhan. Kita akan mulai bersemangat dengan Tuhan. Kita akan mulai bisa kuat di dalam kita menjalani keseharian kita. Mari Bapak Ibu, tanggalkan semua beban kita hari ini. Kita datang sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Sehingga hati kita balik, hati kita mengasihi Dia lagi. Yuk teman-teman musik balik, kita siapkan hati kita untuk perjamuan. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian. Kami perlu Engkau ya Tuhan.
datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari sama-sama bangkit berdiri depan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, pulihkan kami, kuatkan kami siang hari ini ya Tuhan. Tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, biar kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabatasyaralaba, pulihkan hati kami ya Tuhan, biar pemulihan terjadi, biar kesembuhan kami alami pada hari ini, pemulihan terjadi atas kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Sekali lagi kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Biar pemulihan terjadi atas kami, kesembuhan atas kami yang sakit, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Kau kami akan masuk dalam perjamuan kudus, biar Kau sucikan dan kuduskan kami. Sekali lagi biar kami datang, setiap apapun yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Biar kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu dengan cara-cara yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu, roti perjamuan boleh dibagikan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, jemaat-jemaat kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat-jemaat yang kasih Tuhan,
Bukankah calon pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Mari jangan berdiam diri, ungkapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Ubahkan kami ya Tuhan, kami percaya tubuh dan darah-Mu menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Dan kami percaya mujizat-Mu kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama siapkan persembahan kita kedua. Dan juga ini minggu yang pertama, mari sama-sama kita siapkan juga persembahan persepuluhan kita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan persepuluhan melalui scan barcode yang ada di depan Bapak Ibu Saudara, ataupun langsung memasukkan ke kantong persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ibadah kita
kita sudah selesai, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami dan Engkau akan terus menyertai kehidupan kami. Kami percaya mujizat-Mu selalu nyata setiap hari. Penyertaan-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, menyembuhkan dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar sebelum kami pulang, kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Maka kedua tangan-Mu, jemaat-jemaat Tuhan, pulanglah, Kau pulang membawa berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan biar urapan Roh Kudus terus mengalir dalam hati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Buat Tuhan Yesus, selamat hari Minggu Bapak Ibu.